Justin Hubner layaknya CR7 kontra Sampdoria. Kontroversi panitia Piala Asia 2023. Indonesia dirugikan. Bek Jepang siap main kotor, striker timnas Indonesia siap mati-matian. Hai, jumpa lagi di Gadis Bola yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai tim nasional Indonesia. Simak berita selengkapnya berikut ini. Meski baru menyandang status WNI, Justin Hubner memang langsung mendapatkan kepercayaan dari Sintayong. Terakhir dalam laga uji coba tertutup kontra Iran kemarin, Hubner diketahui juga turun sebagai starter. Ia ditempatkan sebagai gelandang berdua dengan Ivar Jenner. Meski meraih hasil minor, namun pada laga ini ada satu momen di mana Hubner menarik perhatian di laga timnas Indonesia versus Iran. Dalam sebuah momen, Justin Hubner meloncat tinggi di hadapan para pemain Iran yang tertegun. Tinggi lompatan Hubner pun disamakan dengan loncatan Cristiano Ronaldo saat Juventus menghadapi Sampdoria, tepatnya di Liga Italia 2018-2019. Menurut Amerika Serikat, tinggi lompatan Cristiano Ronaldo saat itu mencapai 71 cm dari tanah. Jumlah itu melebihi tinggi lompatan rata-rata pemain NBA yang berada di angka 60 hingga 70 cm. Pratama Arhan mengaku bersyukur masih disayang oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong lantaran masih menjadi bagian dari tim Piala Asia 2023. Oleh sebab itulah, sang pemain berjanji akan tampil habis-habisan. Ia pun juga berjanji akan berusaha sekuat tenaga membantu timnas Indonesia memenangi setiap pertandingan. Persiapan saya pribadi sangat baik, terus kondisi saya juga sangat baik sekarang. Saya akan ikuti instruksi dari Coach Sintayong. Kami melakukan persiapan untuk Piala Asia juga dengan sangat baik. Semoga di pertandingan nanti kami bisa menghasilkan yang terbaik. Lalu kendala pasti ada, jadi kita perbaiki satu per satu kendala itu. Jelas Pratama Arhan. Usai namanya tidak masuk daftar pemain timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Sadil Ramdhani membuat pesan di Instagramnya. Ia membagikan potretnya bersama Ong Kim Sue yang merupakan pelatihnya di Sabah FC. Jangan pernah menyerah. Bekerjalah di tempat yang membuat Anda dihormati. Ingatlah hukum alam tetap berlaku. Tulis Sadil Ramdhani di caption postingan. Jumlah pemain timnas Indonesia pun mengomentari postingan tersebut dengan emoticon love seperti Adam Alis, Rafael Struijk, Ramadan Sananta hingga Yaakob Sayuri. Selain itu, dua pemain Malaysia, Darren Lock dan juga Akar Rashid juga memberikan dukungan kepada Sadil. Keduanya meninggalkan emoticon hati dan tangan kekar yang artinya kuat. Sampai dengan saat ini, baik Sintayong maupun PSSI masih belum menjelaskan penyebab terdepaknya Sadil dari timnas Indonesia. Menanggapi apa yang dilakukan oleh Sadil Ramdhani ini, menjadi menarik mendengar apa kata Coach Justin tentang sosok satu ini. Tepatnya pernyataan ini diucapkan dahulu saat Sadil Ramdhani membuat unggahan terkait performa jeleknya di timnas daripada di Sabah FC. Jika dikaitkan dengan situasi kali ini berkait unggahan Sadil, apa yang diucapkan Coach Justin tampaknya relevan. Sadil terkesan tidak bisa menerima keputusan Sintayong. Lepas dari apapun, Sin pasti tidak punya tendensi pribadi dengan keputusan ini. Permasalahan teknislah yang menjadi dasar. Mungkin saja kebutuhan di skuad justru bukan pada posisi Sadil Ramdhani saat penilaian terakhir. Karena gue sebagai mantan pelatih timnas futsal, gue mengalami pemain-pemain kayak dia yang luar biasa, tapi egonya ya, sorry to say. Untuk gue ini egonya tinggi. Jadi dia merasa orang lain salah dan dirinya tidak. Jelas Coach Justin. Saat ini skuad Garuda tengah memantapkan persiapan sebelum memulai perjuangan di fase grup Piala Asia 2023 melawan Irak pada Jumat mendatang. Namun demikian, ada saja kegiatan para punggawa Garuda yang menggelitik pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya baru-baru ini beredar di media sosial para pemain timnas Indonesia pesta mie bakso. Coba tersebut diduga dari KBRI Doha yang sebelumnya turut menyambut kedatangan skuad timnas Indonesia di Qatar pada Minggu akhir pekan lalu. Terlihat seluruh pemain antusias dengan makanan yang disediakan. Bahkan para pemain keturunan pun terlihat tak mau ketinggalan larut dalam antusiasme itu. Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Elkan Bagot mencicipi bakso. Justin Hubner pun turut menyantap sajian khas Nusantara yang disediakan. Meski begitu, momen tersebut pun menuai pro dan kontra. Beberapa fans mengaku cukup kecewa, tetapi juga ada yang memakluminya. Namun demikian, KBRI Doha tentu sudah koordinasi dengan ahli gizi timnas. Jelang Piala Asia 2023, banyak ulasan menarik hadir dari berbagai platform. Salah satunya adalah kanal YouTube The Give and Go. Dalam video saat membedah kekuatan di grup D, kanal YouTube The Give and Go itu menyebut timnas Indonesia sebagai sekumpulan bocah TikTok. Unggahan kanal tersebut membedah kekuatan masing-masing grup di Piala Asia 2023.
Bahkan salah satu host di kanal YouTube itu menyatakan, Timnas Indonesia akan kesulitan di Piala Asia 2023 dan memprediksi skuad Garuda akan berada di peringkat keempat grup D. Timnas Indonesia, tim terburuk kedua di Piala Asia 2023 setelah Hong Kong. Dilatih oleh Sintayong, mereka anak-anak bro, mereka anak kecil. Mereka Timnas Indonesia adalah tim termuda di Piala Asia 2023 dengan rataan usia 24,3 tahun. Lebih muda dari kita, mereka masih anak kecil, mereka tiktokers, kata salah satu host. Hoki Caraka mengatakan bahwa dia sangat siap menjalani turnamen Piala Asia 2023 yang sebentar lagi akan bergulir. Perlu diketahui striker PSS Sleman Hoki Caraka ini menjadi pemain termuda yang dibawa oleh Sintayong di Piala Asia 2023. Namun ia harus bersaing ketat dengan Ramadan Sananta dan Rafael Struijk untuk bisa bermain di Timnas Indonesia. Pemain klub PSS Sleman itu memastikan kalau saat ini kondisinya sangat baik. Apabila saya diberikan waktu bermain oleh pelatih, saya sudah siap 100%, malahan 1000%. Saya siap mati-matian untuk bela negara. Tegas Hoki Caraka. Piala Asia 2023 akan mencatatkan sejarah. Pasalnya Yoshimi Yamashita, wasit wanita dari Jepang bakal jadi wasit wanita pertama dalam sejarah penyelenggaraan Piala Asia nanti. Yamashita sendiri dikonfirmasi akan memimpin laga di grup B Piala Asia 2023, tepatnya antara Australia versus India. Pertandingan tersebut digelar pada Sabtu 13 Januari. Sementara itu Timnas Indonesia sendiri tergabung di grup D bersama dengan Jepang, Irak, dan Vietnam. Pertandingan perdana skuad Garuda ini dijadwalkan berlangsung pada 15 Januari melawan Irak. Jepang menjadi salah satu tim paling serius di Piala Asia 2023 kali ini. Keseriusan Jepang pun sudah terlihat sejak mempersiapkan tim untuk menghadapi grup D Piala Asia 2023. Yakni demi menghadapi Timnas Indonesia dan Vietnam, Jepang bahkan menggelar uji coba melawan Thailand. Keseriusan ini juga ditunjukkan melalui pemain-pemain yang dipanggil untuk membela Jepang dalam ajang bergengsi se-Asia ini. Moriyasu memanggil pemain-pemain terbaik Jepang seperti pemain yang berkarir di Eropa, yakni ada Wataru Endo dari Liverpool hingga Takehiro Tobiyasu dari Arsenal. Menariknya, bek Arsenal ini mengungkapkan kepada tim Japan Times bahwa ia memutuskan mengenakan jersey nomor 22 bersama Jepang di Piala Asia kali ini. Ia pun mengaku siap melakukan pekerjaan kotor di lini pertahanan Jepang, di mana ia siap bermain seperti mantan kapten timnas Jepang Maya Yoshida yang siap main tanpa kompromi menjaga lini pertahanan Samurai Biru.